Tapi aku pernah baca ya, ada satu penelitian, aku nggak tahu benar atau enggak ya, tapi coba tapi logikanya masuk sih. Katanya semakin orang itu sudah sudah tua ya misalnya, itu bagian otak yang berkembang itu amigdala. Oke. Ya, adalah bagian otak yang merespons pada ini ancaman. Jadi itu mungkin menjelaskan ya, karena bapak-bapak kita juga sama ya. Bapak-bapak kita tuh atau ibu-ibu kita mungkin semakin tua dia semakin cepat tersinggung. Padahal mungkin kita nggak maksud untuk nyinggung gitu misalnya. Kalau misalnya kayak kita cerita gini sama bapak kita misalnya, Pi, alhamdulillah nih, Felix beli mobil bagus loh. Terus dia bilang, emang mobil gue jelek. Jadi dia merasa itu jadi setiap nasihat jadi kayak ancaman, setiap masukan jadi kayak hinaan gitu maksudnya. Makanya kan itu menjelaskan juga bisa jadi kenapa Pak Prabowo setiap kali dia pidato ada curhatnya. Padahal menurutku kalau misalnya beliau curhat, aku harus curhat ke siapa? Karena beliau kan yang paling tinggi. Saya tuh dijelek-jelekkan, selalu ada curhatnya. Aku bilang please deh, kita nggak perlu itu bagian itu dalam pidatonya. Karena itu kalau dibuang semuanya juga itu nggak ada ngaruhnya pada pidatonya. Dan nggak ada ngaruhnya pada Republik Indonesia. Ya itu maksud saya yang saya maksud improvisasi. Nah, improvisasi. Bener, dia nggak ada second account IG juga, jadi nggak. Pak Felix pernah nggak ketemu langsung sama Pak Prabowo? Belum. Nah itu masalahnya. Jadi Anda pernah? Pernah sih aku. Nggak pernah. Tapi di belakang panggung. Di belakang panggung. Kenapa emang kalau ketemu langsung? Jadi gini. Ada kabar burung. Yang bohong atau enggak nih? Kayaknya bohong. Kayak bohong. Jadi sekelompok wartawan diundang sama Pak Prabowo. Nanti kalian semua ngomong apa keluh kesah masyarakat. Oke. Oh, simulasi. Aku wartawan. Tapi Pak, sebenarnya Bapak itu serius gak sih dalam menangani musibah? Enggak. Nanti ada waktunya. Kalian semua nanti punya kesempatan untuk ngomong, oke? Tapi yang jelas datang dulu, nanti ada ininya, ada protokolnya segala rupanya, nanti dikasih kesempatan ngomong. Jadi kalian sampaikan aspirasi dari rakyat, saya mau dengar. Nah, gitu. Briefnya begitu ya? Briefingnya kayak gitu. Pas sampai hari H, beliau tuh ngomong dari jam 8 sampai jam 2 malam. Beliau sendiri yang ngomong. Itu ada rekamannya kayaknya ya? Nah itu yang wartawan. Iya ada. Nah terus Anda dikasih kesempatan 5 menit berbicara. Nah, jadi sebenarnya walaupun katanya aspirasinya dari rakyat kepada Pak Prabowo, tapi ternyata Pak Prabowo yang menyampaikan aspirasinya kepada rakyat. Tolong wartawan ini sampaikan semuanya. Betul. Tapi itu kabar burung. Jadi itu tidak bisa diverifikasi. Dan